Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab yang mungil kecil, tapi ini bisa dikantongi. Ini muat ribuan hadis, karena akan membahas pembahasan kitab Bulughul Maram itu membahas kitab-kitab hadis. Tapi pendekatannya nanti susunan hadisnya dengan pakai susunan kitab dengan pendekatan fikih. Nah, sehingga insyaallah di kitab Bulughul Maram ini termasuk kitab tua, ya, kitab klasik, dan hampir semua orang yang belajar tentang masalah hadis dan fikih, saya yakin di belahan dunia manapun, saya kira tidak sempurna ilmu seorang faqih, ahli fikih zaman ini, kalau dia tidak membaca kitab Bulughul Maram. Ini kitab yang biar barangkali kita butuh pembahasan, biar sampai 20 tahun dibaca kitab ini. Kalau mau disyarah dengan sampai sedetail-detailnya tidak tamat. Seumur hidup ini bisa dibaca. Kalau kita mau ambil kitab syarah, ya, itu banyak. Salah satunya kitab Subulus Salam. Kitab Subulus Salam ini salah satu kitab juga klasik, sudah pegangan di kalangan para ulama yang belajar tentang masalah hadis dan fikih. Pasti membuka kitab Subulus Salam oleh Imam As-Sanani. Ini kitab yang merupakan penjelasan daripada kitab Bulughul Maram. Kitab ini ditulis oleh seorang Al-Hafiz yang sudah hafal lebih 100.000 hadis matannya, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan ulumul hadis. Bahkan beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan cuma sekedar saja Al-Hafiz, tapi Al-Alim, Al-Hakim, bahkan Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin tertinggi dalam hadis. Itu sudah diraih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau lahir di abad ke-7 Hijriah. Di abad ke-7 ini puncak-puncak keemasan ilmu. Di abad 7 Hijriah, tepatnya di 773 Hijriah. Ya. Dan beliau prestasi ilmu hadisnya Pak tidak diragukan. Beliau melanglang buana ke negeri-negeri hadis, termasuk pusatnya beliau besar di Mesir. Ya, dan beliau umur 12 tahun ini sudah imam besar di Masjid Makkatul Mukarramah. Umurnya 12 tahun, Pak. Jadi umur 12 tahun itu sudah imam besar di Masjidil Haram. Ini memang menarik dan bisa memberikan inspirasi sangat besar bagi siapa yang belajar kepada Ibnu Hajar.
Dari kecil itu meninggal bapaknya, maka diasuh oleh sang ibu. Dan di situ ibu-ibu yang di belakang dan istri kita, Pak, itu dahsyat. Saya temukan dalam banyak orang-orang besar di dunia ini, justru di balik kebesarannya ada seorang ibu yang soleh di belakangnya. Hampir ulama-ulama besar di dunia, di mana kita tahu kesolehannya Nabi Ismail, ada Siti Hajar. Bagaimana kesolehan dan kefakihan Imam Syafi'i, ada ibunya. Ya. Bagaimana kesolehan Imam Malik, dari ibunya. Bagaimana kesolehan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dari ibunya. Bagaimana kesolehan Imam An-Nawawi, juga dari ibunya. Jadi seorang ibu itu sangat luar biasa, menjadikan anak itu jadi soleh. Nah, saya doakan ibu-ibu kita itu punya visi sebagaimana visi imam orang-orang besar dahulu, jadi besar. Nama lengkap dari ini kebiasaan kita, Pak, ya, kalau membahas sebuah kitab, sebenarnya itu satu pertemuan khusus memperkenalkan dulu penulisnya. Kenapa? Karena sebuah kitab itu akan dipahami isinya kalau kita tahu siapa yang menghadirkan itu isinya. Itu tahu, Pak, kalau baca sebuah kitab siapa menulis ya. Karena isi sebuah kitab tidak bisa lepas pengaruh dari penulisnya, tidak bisa lepas. Kalau Bapak baca kitab tafsir yang ratusan kitab tafsir, tafsir apapun, bagusnya dimulai dari siapa penulisnya. Akan kita tahu itu alur isinya itu, seperti apa jiwanya itu isi kitab, akan diketahui dari alur penulisnya itu. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu namanya sebenarnya bukan Ibnu Hajar Asqalani, namanya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Misri. Itu nama kampung, nama daerah itu Al-Asqalani Al-Misri. Nah, beliau punya gelar yang kita sudah ketahui, beliau sudah masuk Al-Qadi, itu hakim tertinggi itu. Dia mendapat gelar Syekh Islam, gurunya para guru, syekhnya para syekh, Al-Hafiz Al-Mutlaq. Maksudnya ini seorang hafiz secara mutlak. Sulit tandingannya Ibnu Hajar dalam ilmu hadis. Meskipun, Pak, kitabnya bukan tanpa kelemahan. Nomor perurutan hadisnya bukan tanpa kelemahan. Sekelas Ibnu Hajar, begitu ulama besar hebat dunia, diakui oleh dunia, kefakihannya, ketelitiannya, tapi bukan berarti bahwa dia la muskila fi kitabihi, bukan berarti bahwa tidak ada masalah di kitabnya. Tetap ada catatan dan ada koreksi. Dan ini saya sering sampaikan, para orang-orang belajar kepada seseorang, dimanapun hebatnya guru tak, jangan fanatik buta. Karena guru tak bagaimanapun hebat, dia manusia biasa, punya kelemahan dalam hal-hal tertentu. Dan mengungkap kelemahan seorang al-faqih, seorang al-hakim, seorang al-hafiz, seorang syekh, itu bukan aib. Bukan aib. Kita boleh menulis, tapi bukan untuk bermaksud menjelekkannya. Dan adanya satu masalah di sebuah kefakihan seseorang bukan menjatuhkan dirinya, bukan.
Bukan. Kami menulis tentang kelemahan di kitab Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Siapa yang meragukan Imamul Ghazali? Tapi silakan buka bagaimana kitab beliau dan koreksi ulama tentang kitab beliau. Itu saya ulangi sekali lagi mas sekalian, kalau kita belajar jangan fanatik mutlak. Ambil yang benar dari guru-guru kita. Hormati guru kita meskipun kita berbeda. Beliau mazhab Asy-Syafi'i ini, beliau mazhab Syafi'i, tapi banyak hal beliau menentang mazhab Syafi'i sendiri. Beliau mazhab Syafi'i, tapi ada keputusan-keputusan mazhab Syafi'i sendiri beliau tidak ikuti. Dan itu cerdasnya beliau, Pak. Contoh misalnya, Pak, kita bahas misalnya dalam sholat, nanti di bab sholat, mazhab Syafi'i kan kalau ruku kemudian sujud, itu sujud dengan pakai lutut duluan, lutut. Tapi beliau ini penelitiannya dan kajiannya, beliau mendahulukan tangan ketika sujud. Padahal beliau mazhab Syafi'i tokohnya, bahkan beliau gelar ini adalah beliau termasuk orang Asy-Syafi'i, saking tokoh di mazhab Asy-Syafi'i. Bukan berarti bahwa mazhab Syafi'i beliau ikuti lalu tidak ada satupun yang beliau langsung semua ambil. Itu satu, Pak. Saya tidak cantumkan semua sebab nama dan nasabnya, gelarnya, kunyahnya, kelahirannya, sifatnya, pertumbuhannya, guru-gurunya, tulisannya, sejarah perjalanan beliau menuntut ilmu. Saya tidak bahas di sini, bukan di makamnya kita. Tapi insya Allah saya akan masuk di pembahasan pertama di kitab beliau. Dengan beliau kan mulai pembahasan seperti urutan fikih, kitab-kitab fikih seperti tahara. Beliau bahas tentang masalah sholat, ya, beliau sholat, dan kami sudah ringkas kitab beliau dengan pokok-pokok isi. Ya. Di kitab pertama nanti ini kitab Tahara, kita akan membahas 10 bab di sini. 10 bab. Masing-masing bab dengan urutan hadisnya. Nanti di kitab Salat ada 17 bab. Yang paling panjang ini 17 bab kitab salat, ya. Jadi bertahara kemudian salat. Nanti di kitab jenazah merupakan beliau letakkan di bab kitab yang ketiga, ya. Satu saja, tidak terlalu panjang beliau pembahasannya di sini, ya. Tapi beliau mengambil kurang lebih sekitar 30 halaman. Kemudian di kitab zakat, dan beliau nanti bahas nanti zakat fitrah, zakat harta. Kemudian ada pembahasan tentang juga masalah sedekah, ya, masalah puasa, dan juga masalah haji. Kemudian masalah lain yang juga ditulis oleh beliau, masalah jual beli, juga masalah hal yang berkaitan cukup panjang nanti di pembahasannya ini, cukup panjang juga di jual beli, ya. Masalah kurban kita bisa ambil di kitabnya Bulughul Maram, pendekatan kitabnya kitab Bulughul Maram ini pembahasannya kurban, bisa. Insyaallah kitab ini sangat bagus, Pak. Jangan sampai kita tidak memiliki kitab ini. Terjemahannya sudah cukup banyak. Kalau terjemahan itu ya
banyak buku kitab-kitab terjemahannya dan sudah cukup tebal. Itu sudah ribuan halaman.